Shalom, salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Ratna Notikala Espak, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri Latuna, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut KHD, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ia memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dengan demikian, tujuan pendidikan sejatinya dapat disimpulkan sebagai tuntunan di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikannya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong
dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa anak sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Akibatnya, saya menganggap bahwa pembelajaran adalah transformasi materi pelajaran, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi, dan saya menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya sama sekali tidak mempertimbangkan karakteristik murid, sehingga nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pembelajaran yang saya laksanakan. Dan pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Hal itu berdampak pada pengajaran yang hanya berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan saya melihat hasil evaluasi sebagai hasil akhir ukuran kemampuan anak, karena saya menganggap bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya yang dimiliki anak. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa anak bukan kertas kosong. Dengan demikian, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi terbaik yang mereka miliki sejak lahir yang diberikan oleh Sang Pencipta. Menjadi guru seharusnya memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, karena itu pendidik perlu memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberi kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, namun dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Karena itu dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan sabar agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Seorang guru juga harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dan tentunya seorang guru juga harus menghargai setiap perbedaan karakter murid dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni saya harus memahami dan mengenal karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid
baik kudrat alam maupun kudrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan untuk memperbaiki praktik pembelajaran dengan lebih mengutamakan kebutuhan anak agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Demikianlah pemekaran kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Ratna Ernawati Kala, mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.